Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga dapat belajar bersama teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sejenak merenungkan sebuah fenomena yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Ini adalah tentang makanan. Makanan merupakan kebutuhan pokok yang sangat memiliki pengaruh yang begitu penting terhadap kehidupan kita, terutama terkait kesehatan. Dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, sama halnya kita telah berinvestasi besar terhadap masa depan kita. Namun teman-teman, tidak dapat kita pungkiri bahwasannya justru makanan kurang sehatlah yang cenderung akrab dengan lidah kita. Di tengah-tengah aktivitas kita, siapa yang bisa menolak lezatnya keripik pedas yang renyah, seblak yang menggoda, atau bakso aci yang kenyal? Makanan-makanan itu seolah sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kebiasaan kita. Namun teman-teman, di balik semua kenikmatan itu, tidak jarang muncul kejanggalan dalam hati kita. Berupa pertanyaan, apakah tidak apa-apa mengkonsumsi makanan ini? Apakah akan berdampak buruk terhadap kesehatan jika terus-terusan mengkonsumsi makanan seperti ini? Nah, itu artinya kita masih memiliki kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Kita bayangkan saja teman-teman, ibaratkan tubuh kita ini bagaikan kendaraan. Jika kita mengisi kendaraan tersebut dengan bahan bakar yang berkualitas rendah, maka apa yang akan terjadi? Kendaraan tersebut akan mengalami kerusakan, performanya akan menurun, diperlukan servis dan beberapa waktu tidak dapat digunakan lagi. Bahkan jika mesinnya rusak, kita harus mengganti dengan mesin yang baru. Dan resiko terakhirnya adalah kendaraan tersebut akan mati total dan tidak dapat digunakan lagi. Sama halnya dengan tubuh kita. Apakah kita ingin hal tersebut terjadi dengan diri kita? Tidak. Apakah kita mau hal tersebut terjadi dengan orang-orang sekitar kita? Tidak. Maka apa yang harus kita lakukan teman-teman? Iya, benar, dengan menjaga kesehatan kita. Teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa saat ini tren konsumsi makanan seperti junk food dan minuman manis meningkat pesat di negara kita. Hal ini berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, juga meningkatkan resiko obesitas terhadap anak-anak. Sekitar 68% masyarakat Indonesia masih belum mampu untuk memenuhi gizi harian mereka. Kemudian, sekitar 93% berdasarkan hasil survei, masyarakat Indonesia masih sangat kurang dalam mengkonsumsi makanan dan sayuran. Bahkan teman-teman, permasalahan nasional di negara kita yang tidak kunjung menemukan jalan keluarnya juga tidak luput dari permasalahan gizi dan kesehatan. Apa itu? Yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan terhadap anak-anak yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis sehingga menyebabkan hambatan dalam perkembangan dan juga pertumbuhan. Biasanya ditandai dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan standar rata-rata, atau biasa kita menyebutnya dengan stunting. Benar, stunting. Nah, berdasarkan data yang baru saja saya baca, bahwasannya ASEAN Development Bank menyatakan bahwasannya pada tahun 2022 persentase stunting di Indonesia mencapai 31,8%. Hal ini membuat Indonesia berada di urutan 10 dengan penderita stunting
stunting terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, pada tahun selanjutnya, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwasannya persentase tersebut mengalami penurunan sebanyak 21,6%. Bagaimana teman-teman? Apakah kita masih ingin melanjutkan pola hidup kita yang seperti ini? Tidak. Setelah semua yang tadi saya paparkan, bahwasannya hal-hal buruk dapat saja terjadi pada diri kita. Maka hal-hal yang perlu kita lakukan adalah dengan mengedukasi diri kita terkait gizi dan kesehatan. Dengan cara apa? Dengan cara banyak membaca buku dan artikel, atau menonton konten di sosial media, dan berdiskusi dengan ahli dan pakar yang paham terkait gizi dan kesehatan. Kemudian kita juga bisa merubah pola hidup kita sedikit demi sedikit, seperti mengganti camilan ber-MSG tinggi dengan sayuran dan buah-buahan, atau mengganti junk food dan fast food dengan real food, dengan masakan yang kita olah sendiri. Kemudian selain itu kita juga perlu untuk mengontrol porsi makan kita. Untuk apa? Supaya kita tidak perlu merasa khawatir ketika kita ingin mengkonsumsi makanan apapun selama masih dalam batas yang wajar. Teman-teman, mari kita ingat bahwa kesehatan merupakan investasi jangka panjang yang tidak dapat digantikan dengan hal apapun. Tubuh kita ini yang kita miliki saat ini adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita rawat dan kita jaga sebaik mungkin. Mari kita berkomitmen untuk terus mewujudkan hidup yang lebih sehat dan lebih baik lagi. Kita berkomitmen terhadap diri kita sendiri bahwa kita akan menjaga kesehatan kita sebagai wujud dari rasa cinta kita terhadap diri kita sendiri, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, sebagai wujud rasa kasih sayang kita terhadap orang-orang di sekitar kita, dan sebagai bentuk keseriusan atas masa depan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.